Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pertemuan pertama kita di pertemuan pertama saya di di Ar-Raudhah di bulan Syawal ini. Saya mengambil kesempatan untuk menyapa dan untuk menyampaikan, walaupun mungkin sudah secara individu tapi secara berjamaah, saya sampaikan taqabbalallah minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, karena saya juga ini mungkin ada pemikiran begini tadinya, supaya tidak satu sesi itu terlalu padat gitu ya, karena memang materinya cukup panjang. Karena saya juga tadi sempat bertanya beberapa waktu yang lalu, apakah ini pengganti dari pertemuan yang awal bulan gitu. Kalau ternyata tidak, dan saya mengambil inisiatif, saya mau bagi jadi minimum menjadi 2 bagian. Jadi bagian pertama hari ini, walaupun anggap saja programnya udah selesai besok dengan Ustaz Asep Sobari, tapi di pertemuan kita kalau tidak salah kan pekan berikutnya itu ada pertemuan lagi gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Betul. Nah, itu saya mau jadikan bagian kedua dari pertemuan ini, boleh ya? Salah. Ya. Di Sirah Nabawiyah kita di postpone sedikit lah, digeser ke bulan Juli. Jadi bulan Juni saya ingin manfaatkan, kalau boleh, kalau nggak boleh ya kita lanjut seperti biasa. Ya. Nah, baik, jadi dengan seperti itu saya ingin memberikan satu kalau sebelumnya kita pernah bahas ini kan sampai dengan runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani. Nah, saya ingin menggabungkan antara mundur sedikit dari sesi itu, tapi majunya agak sedikit cepat ke arah berdirinya Israel Anatullah alaihim ajma'in ini. Gitu. Jadi, dan perang pertama ya tahun 1948 dan 49 kurang lebih time frame seperti itu. Nanti itulah kenapa saya juga siapkan ini suatu board ya, sebuah, ini saya switch gambar dulu. Kelihatan ya Pak ya, saya letakkan ini di sebelah saya ini di sebelahnya, peta Palestina ya. Sebelum ini kalau kita lihat ini masih ada tulisannya Palestine di sebelah sini. Ya, ada tulisannya Palestina. Ini sebuah simulasi militer, diambil dari buku ini sebenarnya. Ini ada majalah, bukan buku, maaf, dari majalah tahun berapa ini saya lupa, nomor 185 ini 97. Jadi ini keluar tahun 1997 bukunya, terkait dengan the first Arab Israeli War. Jadi 47 kalau mereka melihat itu, 47 sampai dengan 49 ya. Jadi ini tahun pertama persis setelah berdirinya Zionis Israel. Dan ini saya letakkan, ini bukan unit aslinya, tetapi supaya kelihatan secara secara visual ya, secara 3D harusnya, karena ini adalah semacam silinder gitu ya. Saya letakkan di sini Tel Aviv. Kemudian ini ada 2 titik di Al-Quds, timur dan barat. Kemudian ini Amman dan seterusnya. Yang merah-merah ini adalah konsentrasi, bukan penduduk tetapi konsentrasi batalion-batalion militernya Israel, sedangkan yang hijau adalah konsentrasi pertahanan Palestina. Jadi kalau kita lihat nggak seimbang sebenarnya. Ini lebih banyak merahnya, saya sudah hitung. Lebih banyak merahnya gitu ya. Dan merahnya ini cukup strategis kalau saya lihat di beberapa tempat. Dan nanti itu yang akan saya bahas cukup panjang. Termasuk di sini buku ini kan terbitan Amerika ya, 97 itu juga menyebutkan bahwa memang betul ada, nanti ini akan saya kupas juga, ada 3 batalion. Kalau kita lihat cuman nggak kelihatan kali kalau di zoom ya. Sayangnya dia tidak autofocus. Ini kalau autofocus ini kelihatan ini 3 batalion Ikhwanul Muslimin dari Mesir yang waktu itu menjadi bagian dari angkatan bersenjata kerajaan Mesir ya, yang ikut serta dalam peperangan tahun 1949 ini.
bagaimana kisahnya nanti akan saya jelaskan. Nah, sementara saya kembali dulu mau share screen ini kepada slide yang saya siapkan. Jadi kita akan dari slide ke nantinya ke gambaran yang tadi ke peta itu tadi. Jadi sementara saya ke slide dulu. Bismillah. Ini saya zoom dulu, saya hapus dulu supaya melihatnya. Oke, sudah kelihatan ya di sana, insya Allah. Baik. Sudah, Ustaz. Jadi baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahun 1896 semua ini bermula, ya, ketika seorang yang bernama Theodor Herzl, sengaja saya tidak ambil foto dia yang sudah jenggotan, karena memang di waktu itu masih muda. Ini seorang penulis dan aktivis, ya, politik Yahudi yang tinggal di wilayah Austro-Hungaria. Ya, dulu antara dua negara ini, Austria dan Hungaria ini jadi satu. Dia menulis buku yang dia beri judul Der Judenstaat, The Jewish State. Jadi ini adalah pertama kalinya orang-orang Yahudi membentuk suatu konsep bahwa mereka perlu negara. Padahal kita tahu dari dari agama Yahudi itu sendiri, dari Taurat itu, bahwa mereka itu memang akan terus berada dalam eksodusnya, atau mereka terus akan berada di luar negara, di luar wilayah Palestina itu sampai dengan kedatangan Mesiasnya mereka, ya, kalau kita akhir zaman. Ya, jadi justru menduduki Palestina itu adalah suatu hal yang akan mempercepat kehancuran bangsa-bangsa Yahudi. Justru mereka bertentangan nantinya, pemikiran Zionisme itu bertentangan, ya, dengan pemikiran ortodoks, Yahudi ortodoks, ya. Makanya kita beberapa waktu ini sempat menemukan komunitas-komunitas Yahudi ortodoks yang memprotes terhadap berdirinya Israel, ya, gitu. Jadi itu ada 2 poin penting di situ, bahwa Israel itu tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan kalau memang dia Yahudi. Yang kedua, memang mereka itu menggunakan sentimen Yahudi dan anti-Semit itu sebagai kedok mereka untuk mendirikan negara Israel yang kita kenal sekarang. Jadi perlu kita sadari itu dari awal, ya. Nah, di dalam bukunya tersebut memang dia menyebutkan bahwa awalnya memang belum menyebutkan Palestina, tetapi kemudian lambat laun seiring dengan semakin banyaknya dukungan, maka dia menempatkan Palestina sebagai target utamanya. Jadi sempat beberapa wilayah di dunia ini yang mereka incar sebenarnya, ya. Namun karena akhirnya menguatnya gerakan Zionisme itu, akhirnya mereka memilih semakin kuat dan semakin terkristalisasi untuk berada di Palestina. Kenapa menggunakan istilah Zion atau Zionis, ya? Itu karena memang Zion itu sendiri adalah dari bahasa Ibrani, ya, itu merupakan merujuk kepada tempat yang kita kenal sebagai Al-Quds, atau kalau mereka menyebutnya Yerusalem, ya, atau Jerusalem atau Yerusalem. Jadi memang kitab ini tulisan, ya, sebenarnya buat tulisan, sebenarnya makalah sih, nggak jadi buku sebenarnya awalnya itu ada tambahannya. Ada tambahan keterangannya kalau memang ditulis di dalam bahasa Jerman karena diterbitkan di Leipzig sama Wina, ya, dua-duanya menggunakan bahasa Jerman. Itu ada tambahannya. Jadi makalah itu sebenarnya awalnya memang sebuah makalah dalam rangka mengajak Yahudi ortodoks ini untuk percaya bahwa mereka perlu punya negara. Karena keortodoksan Yahudi itu sebenarnya sebuah dogma yang menyebutkan kalau memang Yahudi itu memang tidak boleh punya negara. Gitu. Jadi pertentangannya di situ, dan itu perlu kita amplifikasi supaya terjadi perpecahan di kalangan. Sampai sekarang pun terjadi perpecahan di kalangan orang-orang Yahudi. Ada yang merasa Israel ini adalah negeri mereka. Ada yang mengatakan inilah kehancuran awal dari kehancuran mereka. Nah, dari Judenstaat itu ada judul kecilnya, ya, yang ditulis dalam bahasa Jerman, Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Jadi kalau kita lihat itu sebuah usaha, ya, usaha atau upaya
untuk memberikan solusi yang kekinian, yang modern terhadap permasalahan Yahudi. Jadi ada sebuah beban sejarah sebenarnya bahwa Yahudi itu memang sejak mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbudak oleh bangsa-bangsa dan kemudian tidak bisa masuk ke Palestina itu, mereka kemudian menjadi masalah dimanapun mereka berada. Makanya disebut sebagai Judenfrage. Judenfrage itu dalam bahasa Jerman artinya problema yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi, gitu ya. Ini jauh sebelum ada Hitler. Maksudnya sebelum Hitler kemudian memposisikan Yahudi sebagai masalah. Kalau Hitler itu kan memposisikan Yahudi sebagai penyebab kalahnya Jerman, ya, di Perang Dunia Pertama. Makanya nanti muncul Perang Dunia Kedua. Ya. Tapi kalau dari teori konspirasi, Perang Dunia Pertama itu kurang cukup untuk mendorong munculnya Israel. Makanya perlu perang yang lebih besar lagi, perlu korban yang lebih banyak lagi, dan nanti yang dikorbankan adalah Yahudi yang tidak sejalan dengan Zionisme. Nah, ini mudah-mudahan nggak pusing nih ya, mudah-mudahan nggak pusing. Kalau pusing, seandainya pusing, maka sebenarnya semuanya sudah dijawab dengan gamblang, justru oleh seseorang yang di Amerika Serikat itu. Saya stop ini dulu, stop sharing dulu. Saya mau share buku. Ini ada buku tebal namanya The Complete International Jew. Buku ini dihabisi sama orang-orang Zionis karena dianggap ini membocorkan rahasia mereka. Aslinya 4 buku ya, tapi ini saya dapat versi edisi yang 1 buku karena dari 4 buku itu kerepotan megangnya. Nah ini ditulis sama siapa? Sama Henry Ford. Henry Ford itu kan yang bikin pabrik Ford kan, yang memasalkan pembuatan kendaraan bermotor ya, mobil ya. Nah ini Henry Ford. Ini The International Jew, ini bukunya ini wajib dibaca. Ini pandangan kalau misalnya menurut saya ini perlu dibaca untuk memahami bagaimana Yahudi itu berdasarkan pengamatan Henry Ford sebagai seorang pengusaha yang sempat beberapa kali dihambat usahanya itu ketika dia mau minjem. Jadi awalnya dia tuh mau minjem ke bank, terus dia melihat bahwa sebenarnya seluruh bank di Amerika Serikat itu yang punya cuma 1 gitu. Walaupun namanya macam-macam kata dia. Dari situlah dia meneliti, baru dia melihat bahwa sebenarnya ini di belakang sistem perbankan Amerika Serikat dan dunia itu memang Yahudi, atau lebih tepatnya lagi sebenarnya Zionis. Memang memanfaatkan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi seperti biasa saya akan mengusulkan beberapa buku yang untuk dibaca gitu ya. Nah ini kalau nggak salah sudah pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi penerjemahannya itu buruk. Jadi bacanya nggak enak. Jadi kalau menurut saya mending belajar bahasa Inggris, baca langsung. mending seperti itu daripada baca yang terjemahannya kurang bagus. Ya. Ini menurut saya perlu dibaca sebagai bagian dari keutuhan kita cara melihat sejarah. Ya. Buku ini di-ban di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat juga. Ya, jadi kalau diterbitkan dalam bahasa Inggris, kalau saya langsung saya comot itu karena lebih enak membacanya, lebih paham dengan bahasa Henry Ford. Ya, Henry Ford. Baik, saya kembali lagi di sini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian gerakan Zionisme ini memang cukup cepat diterima. Jadi yang tadinya memang European centric ya, Eropa sentris, kemudian berkembang menjadi world centric ya, walaupun memang nantinya besarnya dapat dana banyaknya itu nantinya dari Amerika Serikat. Jadi di negeri-negeri yang banyak diaspora Yahudi seperti di Amerika Serikat, kemudian di Inggris, di Perancis dan di Rusia itu termasuk yang banyak mendapatkan dukungan. Ya. Kalau di Rusia itu memang memanfaatkan juga, karena di setiap negara di Eropa itu sebenarnya punya masalah, istilahnya tadi Judenfrage itu punya masalah dengan komunitas Yahudi. Oleh sebab itulah mereka kemudian mengambil identitas palsu. Jadi ada yang masuk Kristen, ada yang mengubah namanya jadi nama-nama orang-orang lokal, menghilangkan jejak nama-nama yang biasanya mengidentikan mereka atau membuka siapa mereka sebenarnya. Jadi di Rusia juga mereka dipogrom, istilahnya pogrom itu ketika mereka dibunuh dalam jumlah yang besar di sebuah kota ya, biasanya terkait dengan masalah-masalah ekonomi, sosial, politik dan militer ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa mereka mendapatkan bantuan berdirinya ini? Karena
memang waktu itu kan kita tahu antara Perang Dunia I dan kedua itu kan mesin-mesin perang tentu saja sudah dimotori atau membutuhkan bahan bakar berupa minyak, dan memang semakin banyak ditemukan di Timur Tengah ini daerah-daerah yang mengandung minyak. Oleh sebab itu memang secara pertimbangan ekonomi mendukung. Jadi orang-orang Eropa mendapatkan dua manfaat sekaligus dengan mendukung Israel. Pertama, menghilangkan masalah mereka sendiri di Israel, ya, menghilangkan masalah Yahudi dan Zionis ini dari Israel. Yang kedua, dengan adanya Israel berdiri di tengah-tengah dunia Islam, ya, Palestina itu juga tengah-tengahnya dunia Islam, maka akan timbul masalah yang tidak akan pernah selesai, sehingga negara-negara Arab itu memang sudah diplot nantinya akan tergantung dengan orang-orang Eropa, tergantung dengan Inggris dan Perancis awalnya. Nanti setelah perang Suez tahun 1956 yang mungkin belum bisa dibahas sekarang, itu nanti bergeser, pindah, bergantung kepada Amerika Serikat dan Rusia sebenarnya, walaupun jarang dibahas. Jadi seperti itu. Jadi memang Israel ini menjadi semacam memang batu yang sengaja dimasukkan ke dalam sepatu kaum muslimin, gitu ya. Kita tahu kan kalau kita pakai sepatu itu ada batu di dalam itu, kan mau jalan tuh susah, sakit, ribet gitu ya. Nah, itu memang sengaja diletakkan di tengah-tengah ini supaya umat Islam itu terus ribut di antara mereka sendiri dan ribut dengan Israel, sehingga nanti muncul ketergantungan itu. Jadi ada dua strategi. Ya. Dan mereka memang perlu Israel yang mereka bantu, ya, makanya bantuannya tidak kurang-kurang kan ya. Seperti kemarin Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu memberikan bantuan $1 billion, ya, itu kan besar sekali ya. Sedangkan orang Amerika tidak tahu itu pajak mereka yang dimanfaatkan oleh setiap administrasi, setiap rejim Presiden Amerika Serikat itu selalu harus punya komitmen untuk membantu Israel. Kalau tidak akan jadi dia presiden. Ya. Sedemikian kuatnya lobby Israel dan Zionis itu di Amerika Serikat. Ada satu yang namanya AIPAC, itu yang paling lama berdiri dan paling kuatnya, AIPAC, boleh di Google nanti ya. American Israeli Public Administration, C-nya saya lupa, AIPAC, komite. Jadi komite hubungan publik atau pelayanan publik antara Amerika dengan Israel. Tapi intinya adalah lobby, tekanan-tekanan kepada politisi yang ingin menjadi presiden. Dia harus mendapatkan, kalau sekarang itu harus mendapatkan restu dari AIPAC secara tidak langsung untuk menjadi presiden atau untuk menjadi balon presiden. Siapapun yang dari Republik, Partai Republik maupun dari Partai Demokrat Amerika Serikat, itu semuanya melalui AIPAC secara tidak resmi. Jadi siapapun yang menang, apapun janjinya, perlu kita ketahui bahwa semuanya pasti akan mensupport habis-habisan Israel. Presiden terakhir yang berani membangkang ini yaitu Presiden Kennedy, ya, John F. Kennedy. Makanya mati dia dibunuh. Ya, sampai sekarang tidak pernah bisa dibuka misteri dari pembunuhan. Oke, sedikit nyimpang sedikit tapi penting untuk kita ketahui. Ya, kaitannya itu sebenarnya secara dunia, secara global. Nah, setelah mendapatkan dukungan ini, kemudian Herzl berani atau sebenarnya kalau tidak salah saya dapatkan informasi dari buku lupa sama bukunya. Buku tulisan Turki bahwa Herzl ini punya kedekatan dengan duta besar Jerman, ya, duta besar Kekaisaran Jerman untuk Turki Utsmani. Dari situ dia dapat akses untuk menemui Sultan Abdul Hamid II. Dia membayarkan, ini angkanya juga masih saya hanya comot dari internet, ini saya belum temukan angka yang pasti karena memang agak sulit juga. Angka tersebut adalah sekitar 150, ada yang mengatakan 170 juta pound sterling waktu itu dalam bentuk uang emas karena masih di backup dengan emas. Nah, ini untuk apa? Untuk menutup hutang-hutang Turki. Karena kita tahu Turki Utsmani di abad ke-19 itu sudah banyak berhutang dan pailit. Jadi sempat beberapa kali harus di bail out, harus dibantu oleh Inggris dan Perancis. Sebenarnya di bail out oleh perbankan yang dikuasai Yahudi juga. Jadi memang sudah cukup lama jebakan ini diletakkan, tapi memang nanti pencetusnya itu Zionisme. Kalau sebelum adanya Zionisme ini sebatas
profit dari negara-negara, karena memang waktu itu negara-negara Eropa juga hampir semua kerajaan di Eropa itu sejak mungkin perang Napoleon ya awal abad ke-19 ya 1800-an awal 05 gitu ya, itu sudah banyak yang harus berhutang kepada kepada bankir-bankir Yahudi di Eropa ya. Nah itu kalau mau baca itu lengkap di buku Henry Ford ya. Henry Ford itu bahkan menyebutkan nama-nama bankirnya semuanya, jaringan-jaringannya itu. Jadi penting Bapak Ibu kalau tertarik untuk yang itu, untuk mengamati ini. Saya lihat ada beberapa ketertarikan terhadap sistem keuangan Yahudi sebelum kemudian diambil alih oleh Zionis, gerakan Zionis di dunia itu. Baca buku Henry Ford. Jadi nggak usah pusing-pusing, di situ udah bagus. Nah tinggal kalau masih kurang nanti di follow up seperti itu. Jadi ditawarkan kepada Sultan Abdul Hamid ya bahwa memang banyak hutang waktu itu, dan beliau kemudian menolaknya dengan keras, dengan tegas. Karena apa? Karena tidak ada istilahnya tidak ada uang gratis lah ya. There is no free lunch istilahnya gitu kan. Nggak ada orang tiba-tiba ngajak makan terus begitu saja. Dalam politik pasti ada sesuatunya ya. Seperti ada sesuatu, ada udang di balik batu. Nah ini adalah imbalannya adalah waktu itu sebenarnya tidak minta seluruh Palestina, karena Herzl waktu itu belum percaya diri, jadi belum percaya diri untuk meminta Palestina, walaupun mungkin waktu itu dia sudah mulai berkontemplasi untuk itu. Jadi dia minta sebagian Palestina untuk dijadikan tempat bagi imigran Yahudi. Sebelumnya sebenarnya imigrasi Yahudi ke wilayah Turki Utsmani itu sebenarnya sudah dibuka sejak 1492 ya, dari zaman anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih ya, Sultan Bayazid kedua itu sudah menerima Yahudi-Yahudi yang dipersekusi di Andalusia. Nah, tapi nanti kebanyakan kita ngomong terlalu jauh mundurnya ke belakang. Intinya sebenarnya Yahudi sangat diterima di wilayah Turki Utsmani, kehilapan Turki Utsmani, tetapi minus wilayah Palestina saja. Jadi makanya Palestina itu dalam struktur struktur kenegaraan Turki itu bukan wilayah, bukan eyalet, bukan sanjak, jadi bukan wilayah administrasi, tapi disebut mutasarriflik, wilayah spesial, wilayah kesyarifan, wilayah yang mulia, dan itu langsung dikelola oleh sultan. Nah, itu sejak kapan? Sejak Sultan Salim ke-1 Yawuz masuk ke Palestina dan membebaskan Palestina dari kekuasaan Mamluk. Tapi jangan nanti kalau dari situ mundurin jauh banget. Intinya Yahudi boleh masuk ke Turki Utsmani minus atau kecuali Palestina. Mutasyarriflik dulu disebutnya. Jadi bukan suatu wilayah di bawah gubernur, tapi wilayah di bawah sultan. Dan just for the record bahwa Sultan Abdul Hamid keduaan bisa melunasi hutang-hutang itu tanpa pinjaman. Ya. Ini yang jangan dibahas, mungkin kalau mau dibahas nanti kita cari waktu khusus bagaimana Sultan Abdul Hamid kedua melunasi hutang-hutangnya. Ya, tentu saja penawaran itu ditolak. Saya harus tuliskan itu ya, bahwa penawaran itu jelas ditolak atau bahkan bisa kita sebut dengan keras ditolaknya. Nah, dari sinilah kemudian Theodor Herzl menyusun gerakan sehingga memprakarsai ya, menghidupkan Kongres Zionis yang kadang-kadang disebut Kongres Zionis Internasional tahun 1897. Nah, disitulah dia berkata bahwa karena kita nggak bisa merayu Sultan Abdul Hamid kedua, maka kita harus melakukan upaya-upaya lain, melakukan tekanan dari negara-negara lain. Nah, waktu itu yang ditarget memang Inggris dan Perancis, tapi khususnya sebenarnya waktu itu Inggris. Ya. Dia mengatakan bahwa dalam 50 tahun akan berdiri negara, yaitu negara khusus untuk Yahudi. Nah, kalau misalnya 1897 ditambah 50, ya ini kan berarti 1947. Nah, gitu ya. Entah ini hoax atau tidak, memang meleset setahun ya, Bapak. Tapi ini udah sangat hebat sekali kalau betul-betul terjadi. Nah, itu. Nah, yang catatan yang harus kita ingat bahwa waktu itu Zionismenya Theodor Herzl tidak sepenuhnya diterima oleh Elder of Zion gitu. Jadi tetua-tetua Zion yang menjadi cikal bakal Zionis. Karena Zionis awalnya sebelum dibajak oleh Theodor Herzl, itu Zionisme itu adalah mengupayakan melobi melakukan pendekatan approach yang baik, itu dalam tanda kutip baiknya itu, untuk migrasi kembali ke Palestina. Makanya waktu itu slow sekali, pelan sekali orang-orang Yahudi itu bertambahnya, karena memang ketatnya imigrasi di Palestina di zaman Turki Utsmani, dan juga waktu itu adanya pelarangan menjual tanah. Jadi orang-orang Arab
non Turki yang punya tanah di Palestina itu dilarang menjual. Jadi tidak boleh ada tanah yang berpindah tangan kepada orang-orang Yahudi tanpa pengawasan atau tanpa persetujuan dari Turki Utsmani. Nah, sampai di sini paham ya. Ini sudah saya peras sedemikian rupa supaya mengerti tentang Zionisme dalam satu slide saja. Kalau misalnya supaya nggak pusing supaya tidak terlalu panjang seperti ini. Nah, kita lihat periode Perang Dunia ke-1 ini pun versi singkatnya karena saya pernah menjelaskan ini menggunakan sekitar 8 atau 9 slide. Ini diperas jadi satu. Intinya terjadi Perang Dunia Pertama antara 1914 sampai 1918. Yang waktu itu perang Eropa sebenarnya ya melibatkan apa yang disebut dengan aksis istilahnya itu atau poros ya disebutnya aksis atau poros antara Prusia sebenarnya yang dominan waktu itu kita sebut saja sebagai Jerman, kemudian Austria-Hungaria, Bulgaria muncul setelah itu ya, tapi plus waktu itu yang dilobi sedemikian rupa adalah Turki Utsmani. Nah, melobinya Jerman dan Austria-Hungaria untuk melibatkan Turki Utsmani lah adanya peran orang-orang Yahudi yang berada di angkatan bersenjata Jerman maupun angkatan bersenjata Austria-Hungaria. Jadi kalau Perang Dunia Pertama itu tidak melibatkan Turki Utsmani, maka tidak ada wilayah Turki yang lepas di luar Anatolia. Ya, yang disebut dengan Anatolia, yang di luar Anatolia berarti kalau sekarang ya Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina, kemudian Hijaz, Yaman, kemudian Irak, Kuwait dan Kuwait waktu itu bagian dari Basrah, kemudian sampai ke Al-Hasa. Al-Hasa itu wilayahnya Qatar sampai dengan Bahrain. Ya, Qatar, Bahrain dan sebagian Uni Emirat Arab. Seperti itu. Ya. Jadi memang kalau di buku Henry Ford dijelaskan bahwa perang sejak Napoleon itu semuanya diatur oleh perbankan, bankir. Karena mereka biasanya tentu saja kan setiap orang perang itu kan butuh munisi, butuh persenjataan dan sebagainya, butuh dana intinya. Nah, kemana mereka mencari dananya dalam kondisi perang? Tidak mungkin meminjam kepada negara lain karena semua negara berperang. Jadi kalau minjam ke musuhnya kan nggak mungkin. Maka di sini muncul ide orang-orang perbankan internasional ya, yang individual ya waktu itu. Dulu perbankan itu perbankan swasta ya. Itu adalah meminjamkan uang kepada negara-negara yang berperang dengan target siapapun yang menang maka mereka harus bayar hutang, yang kalah tetap juga harus bayar hutang. Intinya membuat orang kemudian terjebak dengan hutang ya. Walaupun tidak disebut sebagai debt trap ya, kalau itu kan bicara tentang ekonomi, aspek ekonomi, tetapi ada juga dalam konflik militer yaitu menjebak negara yang menang maupun yang kalah berhutang kepada pihak swasta. Jadi yang menang tetap bankir. Mau yang waktu itu bertempur antara Napoleon dengan Inggris ya dan sekutu-sekutunya, tetap yang menang bankir. Walaupun nanti Napoleon perang dengan Rusia, yang menang tetap bankir. Nah, Perang Dunia ke-1 itu sempat hampir meletus tahun 1911. Nah, jadi sebenarnya bukan 1911. Tapi kalau 1911 waktu itu Turki belum siap untuk ikut perang. Kita tahu 1909 kan Sultan Abdul Hamid dimakzulkan. Nah, itu juga ada tangan-tangan Zionis di dalamnya. Kemudian mereka melakukan perombakan militer, tapi kemudian kalah perang 1910, kehilangan Libya, 1912-13 kehilangan Balkan. Nah, 1914 mereka sudah siap untuk ceritanya akan diiming-imingi semua wilayah yang tadi lepas. Siapa yang mengiming-imingi, menjanjikan teman dengan Austria-Hungaria. Kenapa? Karena memang ada motif supaya Turki Utsmani masuk dalam perang ini. Nah, gitu. Jadi perang yang seharusnya kalau meletusnya tahun 1911 itu diduga atau diperkirakan Jerman dan Austria-Hungaria itu akan menang besar. Ya. Menang besar karena apa? Ya, karena wilayah-wilayahnya belum siap perang. Gitu. Tapi ditunggu supaya Jerman, Inggris, Prancis juga mempersiapkan diri, kan? Kemudian yang ditarget adalah supaya Turki Utsmani ikut serta di dalam Perang Dunia ke-1 itu. Kenapa? Kalau akan prediksikan Turki Utsmani dengan pasukannya tidak akan bisa menjaga seluruh wilayah. Pasti nanti Turki itu akan terpaksa mempertahankan hanya wilayah Turki saja. Sehingga yang lain lepas. Nah, yang lepas ini sebenarnya yang ditarget. Ya, bahwasanya nanti yang menang perang itu bisa diduga, bisa ditebak dari pendanaannya, ya, dari pendanaannya. Kan nanti kalau dananya ditahan, maka negara tersebut akan kalah. Tapi kalau uang itu dilepas atau ditambahkan, maka negara yang mendapatkan itu yang mana. Jadi untuk ngatur perang gampang, tinggal siapa yang kita memenangkan. Nah, tapi target utama Perang Dunia ke-1 bukan hanya siapa yang menang perang, tapi wilayah mana yang akan lepas. Nah,
Makanya kemudian Inggris dan Perancis sudah main mata itu. Kalau lepas maka mereka sudah punya petanya. Nanti saya gambarkan petanya di sini. Sekarang ngerti ya? Nah, lawannya waktu itu disebut dengan Triple Entente. Inggris, Perancis, dan Rusia. Italia nyusul datangnya. Amerika Serikat bahkan telat, ya, sudah hampir habis perangnya itu baru muncul. Ya. Karena memang Perang Dunia ke-1 belum memunculkan Amerika Serikat sebagai world power, walaupun sudah presence dari kehadiran angkatan bersenjatanya sudah mendunia. Tetapi nanti betul-betul menggeser Inggris dan Perancis itu tahun 1952. Nah, itu prediksi saya nggak sekarang. Nah, begini kira-kira rencana pengeratannya. Ini semua wilayah yang diarsir ini minus Mesir itu adalah wilayah yang dahulunya wilayah Turki Utsmani. Nah, kenapa kemudian Armenia mau memberontak? Karena Armenia dijanjikan ada dapat satu wilayah dan luas sekali. Seluruh wilayah ini tadinya sekarang adalah wilayah Turki. Jadi bisa kebayanglah kenapa Armenia dengan Turki itu Armenia itu begitu benci dengan Turki ya. Termasuk Armenia juga yang dikadalin sama sama Inggris dan Prancis. Karena ternyata mereka nanti ditinggalkan, yang membantu hanya Rusia. Rusia juga sibuk dengan revolusi komunisnya, sehingga kemudian Armenia sendirian. Makanya mereka kalah dengan Turki Utsmani. Nah, sekarang mereka nangis seolah-olah mereka ini adalah victim ya, atau korban. Satu. Yang kedua, Syria ini tadinya mau dibagi dua nih, ada wilayah Perancis ya, kemudian ada wilayah yang akan diserahkan kepada Arab. Karena apa? Karena Inggris juga kan menjanjikan kepada Husain bin Ali, Syarif Husain bin Ali, agar kalau dia mau memberontak melawan Turki, nanti akan dijanjikan kerajaan Suriah untuk mereka ya di sini. Tapi kemudian Perancis tidak terima karena dia ingin wilayah yang lebih besar lagi. Nah, makanya nanti itu kan wilayah yang di wilayah Turki ini diberikan ke selatan. Kenapa dilepaskan dari Turki? Karena waktu itu terjadi perang kemerdekaan Turki. Nah, sebelum bingung saya break aja dulu di situ. Intinya wilayah Turki di luar Anatolia akan dibagi kepada pemenang Perang Dunia ke-1. Dan pemenang Perang Dunia ke-1 sudah akan disetting sedemikian rupa asal Turki masuk perang. Jadi kalau sudah seperti itu ya, kita belajar tentang seni perang dan sebagainya, ini hanya melihat sebenarnya ya sejarah perang itu hanya melihat sejarah operasional saja. Kalau secara rencana strategik yang lebih dalam lagi itu nggak akan pernah bisa kita temukan datanya. Karena memang dilakukan di tempat-tempat tertutup oleh pemain-pemain yang kita tidak akan bisa tahu. Jadi kita cukup tahu mungkin panglimanya saja. Tapi siapa yang mendanai, siapa yang memutuskan panglima pergi kemana, itu nggak akan pernah bisa dihadapi atau tidak akan pernah bisa kita teliti sejak Perang Napoleon. Lalu sebelum Perang Napoleon mungkin masih bisa, tapi setelah Perang Napoleon sampai ke sekarang nggak pernah bisa. Makanya perang disebut bisnis. Ya. Makanya ada orang yang mendapatkan keuntungan dari situ. Yang dikorbankan siapa? Syarif Husain bin Ali waktu itu. Yang paling banyak korbannya itu adalah Syarif Husain bin Ali. Ya. Nah, nanti kita lihat. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, terjadi satu perang besar tanggal 1 November 1917. Ya. Satu hari sebelum deklarasi Balfour. Ini banyak yang tidak paham ya. Jadi untuk menguasai wilayah ini tidak mudah sebenarnya. Targetnya itu kan Palestina. Palestina ini tentu saja ditahankan oleh pasukan terbaik Turki Utsmani. Nah, makanya ditempatkan pasukan-pasukan terbaik waktu itu di bawah bala tentara keempat, Fourth Army ya. Nah, itu di bawah Jemal Pasha namanya. Ya, Jemal Pasha atau Jemal Buyuk Pasha. Karena banyak Jemal waktu itu ya. Di perang di Palestina itu ada 3 Jemal. Tidak salah ya. Ada Jemal yang jenderal, ada yang gubernur Suriah Turki Utsmani ini, kemudian ada Jemal Pasha juga yang komandan militer gitu di bawahnya, makanya disebut Jemal Kucuk. Kucuk kecil, Buyuk besar. Jemal Kucuk Pasha. Terus ada Jemal satu lagi yang kepala komandan batalion ya. Itu supaya nggak bingung. Intinya seperti itu. Nah, pasukan terbaik diletakkan di Palestina. Di Palestina itu diletakkan di Gaza karena tahu nanti bahwa Palestina ini pastinya akan dikepur habis-habisan. Nah, saya kembali dulu ke peta kalau boleh saya kembali ke peta. Ya. Ini direkam kan ya, jadi nanti kalau ada yang pusing bisa mundur dengarnya. Ada direkam, Ustaz. Nah, ada direkam. Baik. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat sekarang, mudah-mudahan akun saya ini di spotlight ya, jadi semuanya bisa melihat. Nah, kalau kita lihat ini Gaza nih, di sini nih Gaza, dan Gaza ini pas di perbatasan nih gambarnya saya angkat. Nah, ini perbatasan Mesir, ini Mesir. Ada Egypt dulu. Jadi sudah diduga oleh
Turki Utsmani bahwa serangan besar itu dari sini. Nah, dari sini. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kemana nih? Nah, serangan terbesar itu ada dari sini. Ya, dari mana itu? Dari Mesir, melintasi gurun Sinai. Nah, makanya untuk mempertahankan Palestina yang besar ini dari seluruh Palestina ini, maka pasukan terbaik diletakkan di Gaza. Kalau Inggris nggak bisa lewat Gaza, nggak akan bisa masuk Palestina. Maka diletakkan pasukan terbaik di sini. Makanya saya punya album khusus untuk di Facebook itu, album khusus sejarah Turki Utsmani di Gaza. Jadi makanya juga ini saya profile picture saya itu ya kesatuan resimen ke-57 yang terakhir bertahan di Gaza. Dan digempur dua kali ya, di bulan Februari dan di bulan Maret, digempur 2 kali oleh Inggris, nggak jebol. Ya. Nah, tapi ketika 1 November, makanya disebut the Third Battle of Gaza, ya, pertempuran Gaza ketiga, 1 November, itu terjadi perubahan kepemimpinan. Jamal Pasha ditarik, ya, diatur sedemikian rupa sehingga dia waktu itu dilepaskan posisinya dari sebagai pemimpin pasukan keempat, ya, dan digantikan waktu itu oleh 2 orang pejabat perwira senior yang diperbantukan dari Jerman. Yang pertama itu namanya, sebentar saya coba ingat. Yang pertama itu Erich von Falkenhayn, yang kedua itu Kress von Kressenstein. Nah, bergantinya kepemimpinan ini, mereka itu sebenarnya memang ada di front ini, tapi bukan pengambil keputusan utama. Nah, ketika 1 November 1917 terjadinya perubahan pengambil keputusan, ya, maka waktu itu strateginya berubah. Kalau Jamal Buyuk Pasha, strateginya habis-habisan di Palestina, habis-habisan di Gaza. Ya. Tapi orang-orang Jerman mengatakan kalau kita nggak bisa bertahan di Gaza, kita bisa bertahan nanti di garis antara Tel Aviv Yafo dengan Al-Quds. Nah, tapi kalau menurut Jamal Pasha ini nggak mungkin karena tempat ini terlalu luas frontnya, dan Inggris kalau sudah sampai di Gaza dia dapat sumber-sumber air yang memungkinkan pasukannya bergerak lebih cepat. Karena waktu itu Inggris kan mengandalkan pasukan berkuda yang didatangkan dari Australia dan Selandia Baru, makanya disebut ANZAC. Ya, Australia New Zealand Army Corps, ANZAC pakai C. Kalau yang pernah tinggal di Australia atau Selandia Baru itu pasti tahu banyak sekali monumen-monumen park yang menggunakan nama ANZAC. Nah, pasukan berkuda itulah yang butuh air paling banyak. Makanya memang cerdas Jamal Pasha mengatakan kalau Gaza sudah jebol, tidak ada tempat di mana kita bisa membendung mereka lagi. Dan yang paling dikhawatirkan adalah hilangnya Al-Quds. Al-Quds secara militer, dari pandangan militer bukan sebuah tempat yang bagus untuk dipertahankan dan bukan bagus untuk dipertahankan secara militer. Ya, maka memang pertahanan itu harus dipusatkan di sini. Tapi karena ada pergantian last minute, jadi bulan-bulan akhir itu sempat dibuat kacau gitu, bahkan Jamal itu ceritanya mau dikasih penghargaan oleh Kaisar Jerman, maka dia balik naik kereta api dan kemudian balik ke Berlin untuk bertemu dengan Kaisar. Nah, ketika dia sedang di Berlin itulah kepemimpinan pasukan keempat dirombak. Maka ketika digempur ketiga kalinya tanggal 1 November itu pasukan Turki Utsmani mundur. Nah, tanggal 2 November ditandatanganilah kemudian deklarasi Balfour. Kenapa deklarasi Balfour harus nunggu kepastian perang Gaza ketiga? Karena mereka juga sudah tahu kalau Gaza berhasil direbut, seluruh Palestina jatuh. Bahkan waktu itu Jenderal Inggris kan waktu itu Sir Edmund Allenby itu bahkan mengatakan we will be in Jerusalem by Christmas, kata dia. Jadi ada targetnya waktu itu targetnya adalah Natal di tanggal 25 Desember 1917 pasukan Inggris ingin merayakan Natal di kota Yerusalem. Begitu. Nah, jangan lupa bahwa di dalam angkatan bersenjata Inggris ini memang terdapat batalion-batalion Yahudi yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari kelompok-kelompok bersenjata seperti Irgun dan lain sebagainya yang mentraining
pasukan Israel ketika nanti mereka mendirikan negara Israel, Zionis Israel tersebut. Nah itu sedikit exit dari pembahasan kita. Saya kembali lagi ke ini, ke slide ya. Kembali lagi ke slide. Jadi deklarasi Balfour ditandatangani tanggal 2 November. Pertanyaannya adalah kenapa nunggu sampai 1917? Ternyata itu memastikan dulu bahwa Turki ini memang betul-betul kalah di lapangan. Ya. Jadi sebetulnya Turki itu sudah digencet, ekonominya sudah rapuh, persenjataannya bisa dikatakan agak tertinggal. Bahkan Inggris waktu itu mengerahkan tank baja Mark 1, Mark 2 ya untuk menggempur wilayah Gaza ini. Jadi tank baja itu diberangkatkan dari Inggris, dikapalkan sampai ke Mesir dan kemudian diangkat dengan kereta api ya melintasi terusan Suez sampai ke El Arish, dari situ bergerak menuju perbatasan Gaza. Ya, jadi waktu itu Turki Utsmani itu udah kurang logistik, diserang di garis belakang oleh pemberontak Sharif Hussein bin Ali, kemudian diintai oleh pesawat-pesawat terbang Inggris ya waktu itu. Jadi posisi mereka sudah diketahui di mananya, nggak bisa bersembunyi lagi. Dibombardir dari laut oleh kapal-kapal perang Inggris dan digasak juga oleh tank baja baru, karena kita perlu ketahui waktu itu bahwa Perang Dunia Pertama adalah perang pertama kali di mana tank baja dikerahkan. Jadi semacam alat perang baru, ya, alat perang baru. Itu semuanya ada di Gaza. Jadi kalau sekarang Gaza itu dibombardir dan lain sebagainya, dihujani meriam dan sebagainya, itu bukan lagu baru, itu sudah lama. Ya. Jadi memang orang-orang di Gaza ini adalah orang-orang yang mungkin paling kuat di seluruh Palestina mungkin ya. Paling resilient. Mereka itu paling kuat ketika sedang digempur, sedang dikepung dari darat, dari laut dan dari udara pada waktu itu. Ya. Jadi saya sudah mentekadkan juga bahwa di media sosial maka saya menggunakan profile picture dan lain sebagainya menggambarkan Gaza tahun 1917, karena setelah itu Palestina itu jebol. Jadi inilah pertahanan terakhir. Ini gambar Sharif Hussein bin Ali, nggak usah gede-gede ya, nanti cari sendiri aja. Nah, deklarasi Balfour ini kan sebenarnya komitmen Inggris ya. Nah, inilah buah dari lobby Zionis di tubuh kerajaan Inggris dan pemerintahan sekuler Inggris atau di parlemen Inggris ya. Seperti itu. Nah, deklarasi itu ditujukan kepada Lord Rothschild ini sebagai pimpinan Zionis Inggris, sebenarnya juga pimpinan Zionis internasional. Dan Rothschild ini juga sebagai seorang donatur ya sebenarnya. Donatur pemukiman kibbutz Yahudi di Palestina yang sebenarnya awalnya sempat slow growing. Jadi waktu itu Zionisme mengandalkan proyek-proyek Rothschild ya, bacanya sebenarnya yang benar katanya Rothschild ya, karena SCHILD itu bukan child tapi bicara adalah shield dari bahasa Jerman kuno yang artinya ya shield kalau kita sekarang bahasa Inggris itu tameng. Jadi makanya tameng merah ya, gambaran simbol dari keluarga Rothschild. Jadi Rothschild ini punya proyek membangun pemukiman ilegal di wilayah Palestina sejak sebelum adanya Zionisme. Nah, tapi Zionisme kemudian membajak atau memanfaatkan proyek ini untuk membangun basis-basis pangkalan-pangkalan militer. Jadi kibbutz itu adalah bukan hanya tempat di mana orang-orang Yahudi Zionis ini bercocok tanam, bikin pemukiman, tapi itu semua benteng. Nah, kalau kita lihat di di peta yang saya buat, saya switch ke peta lagi. Kalau kita switch ke peta lagi, titik-titik merah ini adalah kibbutz paling andalan. Ya. Jadi kenapa dibuat sedemikian rupa? Karena mereka sudah, kalau kita lihat nih, penyebaran itu memang sudah mengantisipasi perang besar. Jadi yang di utara ini mengantisipasi serangan dari arah Lebanon, ini Lebanon dari sini. Kemudian ya di dekat dengan Danau Galilei kalau menurut mereka, kalau kita Danau Tiberias, ini mengantisipasi serangan yang akan datang dari wilayah Suriah, ya, wilayah Salahuddin Al-Ayyubi. Saya geser sedikit peta. Ini dari Lebanon, yang ini dari Suriah. Ya. Terus mereka menguasai dua tempat crossing yang paling ideal, ya, paling ideal. Satu di dekat bagian utara Laut Mati, yang satunya lagi di selatan Tabariyah. Ini mengantisipasi serangan yang nanti akan datang dari arah Yordan. Nah, Yordannya ada dua nanti penyerangannya di sini.
Ada 2 titik. Dan kalau kita lihat kibbutz-kibbutz yang di selatan, itu memang juga sudah mengantisipasi datangnya serangan dari arah Mesir. Ya. Jadi kalau kita lihat memang sudah strategis. Dan ada kibbutz-kibbutz di pinggir pantai karena memang nanti logistiknya datang dari laut, sebagaimana perang salib. Ya. Jadi kalau kita lihat ini nggak acak. Jadi kibbutz ini dicari tempat yang paling subur, paling strategis, di atas bukit biasanya, dengan pertahanan yang dahsyat gitu ya. Dengan persenjataan yang nanti mereka selundupkan dari Eropa, terutama setelah Perang Dunia Kedua, banyak surplus senjata Jerman yang waktu itu dijual sama angkatan bersenjata Amerika. Ini juga ada apa namanya kasus-kasus banyak sebenarnya persenjataan Hitler itu kan banyak yang hilang dari gudangnya ketika Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia itu menguasai bekas Jerman ya, walaupun kemudian dipecah jadi Jerman Barat dan Timur. Nah, itu banyak yang hilang karena nggak ada yang ngurus, dan Jerman memang dihukum oleh sekutu kan, sehingga alat-alat perang mereka ini disita semua. Nah, tidak semuanya bawa ke Amerika atau ke Inggris atau ke Perancis, dijual ke pasar gelap. Nah, pasar gelap ini yang menguasai ya orang-orang Yahudi karena mereka lagi butuh-butuhnya. Makanya kalau kita lihat di data data kekuatan orang-orang Jerman, orang-orang Yahudi atau Zionis Yahudi itu menggunakan hampir seluruhnya persenjataan yang dibuat oleh Jerman, dan kita tahu sebenarnya ya persenjataan Jerman itu yang paling bagus sebenarnya secara kualitas teknologi pasca Perang Dunia Kedua ya, senapan mesinnya, kemudian granatnya dan sebagainya paling bagus ya, maka dipakai. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ini yang titik merah ini nggak acak ya. Nah, jadi porosnya itu nanti mereka dari Tel Aviv ini, walaupun mereka waktu itu belum berhasil di Perang 1948 belum berhasil menguasai Al-Quds, ya nanti butuh peperangan lagi per 6 hari itu nanti. Nah, tapi mereka berhasil menguasai wilayah sehingga nanti mengubah demografi, dan ketika mereka diakui oleh PBB juga mereka yang kuasai. Ketika menguasai PBB, mereka kemudian dapat pengakuan. Nah, ini saya kembali lagi ke siapa namanya tadi? ke slide. Bukan ke siapa, ke slide. Itu kibbutz ya, tentang kibbutz. Tanggal 25 April 1920, 3 bangsa-bangsa sebelum menjadi PBB memberi mandat kepada Inggris untuk mengelola Palestina. Tahap berikutnya. Jadi setelah Turki Utsmani di Bojo masuk Perang Dunia ke-1, kemudian dikalahkan di Palestina, jadi dikalahkan di tempat lain, tapi yang paling penting itu di Palestina. Kemudian masuklah Inggris ke sana setelah Perang Dunia Pertama berakhir, ya, tahun 1920, setelah beberapa kali konferensi, kemudian dianggap bahwa Inggris pantas mengelola Palestina. Jadi nanti dibagi dua. Palestina dan Yordan itu di bawah mandat Inggris, sedangkan Suriah dan Lebanon di bawah mandat Prancis. Nah, sampai di sini, slide kedua. Nah, sekarang slide ketiga. Nah, slide ketiga ini penekanan ini Perang Gaza yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa saksikan ya, tanggal 1 November, kemudian deklarasi Balfournya tanggal 2 November ya. Dan kalau kita lihat di sini ada kata-kata di mana Inggris mau melepas tangan. Kayaknya Inggris juga sudah tahu nih ya, bahwa nanti supaya mereka tidak terimplikasi kalau negara Israel itu menjadi onak dan duri. Kalau kita lihat nih kalimatnya menarik ya. Setelah dia katakan His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. Ya, jadi pemerintahan Inggris melihat dengan sangat mendukung ya berdirinya di Palestina sebuah rumah negeri, tempat tanah air bagi orang-orang Yahudi, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Akan mengerahkan segenap daya dan upayanya untuk merealisasikan target ini, tujuan ini. Nah, ini kalimat berikutnya, ini kalimat Inggris berlepas tangan, atau sengaja karena Arthur James Balfour ini juga keturunan Yahudi, atau ini cara dia untuk menyelamatkan Inggris supaya nanti gak diamuk sama dunia ya, kalau Israel ini nanti macam-macam ya. Walaupun Israel belum berdiri tahun 1917 ya, tapi ini sudah merupakan foundingnya, foundationnya. Dia katakan it being clearly understood, sepengetahuan kami, nah gitu bahasanya ya, sepemahaman kami, dia katakan that nothing shall be done which may prejudice, nanti negara Israel itu atau negara Yahudi itu nanti tidak akan melakukan suatu pencideraan atas the civil and religious rights, hak-hak sipil dan hak-hak religius
of existing non-Jewish communities in Palestine, terhadap bangsa lain, agama lain selain Yahudi yang sudah ada di Palestina. Nah, itu kalimatnya. Ya. Jadi deklarasi Balfour itu pinter dia. Pertama memfasilitasi, mendukung berdirinya negara Yahudi, apa itu bentuknya nanti. Tapi kalau terjadi sesuatu, kami tahunya niatnya baik. Nah, gitu. Jadi pinter nanti ketika nanti Yahudi mulai menjadi onak dan duri, kata Inggris, itu di luar rencana kami. Kalau rencana kalian tuh ya Israel ini Yahudi dan bangsa Arab Muslim ini dan Nasrani Arab itu ya hidupnya harusnya damai-damai aja. Bagaimana bisa damai? Orang Palestina itu direbut, tanah kaum muslimin itu direbut, rumah mereka dirampas, gimana? Suruh damai dengan orang yang merampas tanah kita. Jadi ini kalimat ini bermasalah dan ini sudah tercatat dalam sejarah bahwa Inggris sengaja cuci tangan dengan kalimat dari kata-kata it being sampai dengan or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. Ini sudah agak meluas. Tapi intinya sampai dengan kata-kata communities in Palestine ini adalah istilahnya pasal karetnya, kalimat karet ya. Sehingga nanti Inggris di masa perlu bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Jadi mohon pada Ibu ya membiasakan membaca juga gitu ya bahwa deklarasi Balfour itu jangan cuma ada deklarasi Balfour, tapi lihat kalimat-kalimatnya, kalimat per kalimatnya sehingga kita mengerti ini ada konspirasi besar, ada rencana besar ya. Dan ini merupakan keberhasilan memang Zionisme yang sudah masuk ke dalam tubuh pemerintahan pemerintahan Inggris pada waktu itu. Ya, sampai di sini jelas. Jelas nggak? Tarik napas dulu sambil minum. Biasanya kita kalau ketemu di masjid habis kajian itu kan minum, makan. Ini kita jauh. Sarapan bersama, Ustaz. Sarapannya sendiri-sendiri. Minumnya sendiri-sendiri. Baik. Nah, sekarang fast forward. Tadi 1920 ya. Kemudian 1924 terjadi perkembangan baru. Kenapa? Mustafa Kemal yang di kemudian hari diketahui juga anggota Freemason ini menjadi pahlawan pada Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı itu perang kemerdekaan. Ya, perang kemerdekaan. Bagi siapa? Republik Turki. Jadi waktu itu kita tahu kan tadi di peta sebelumnya Turki itu kan mau dikerat lagi tuh, dikasihkan ke Armenia, dikasihkan ke Perancis, sebagian lagi diberikan kepada Yunani. Maka terjadilah perang kemerdekaan, disebut ya perang kemerdekaan Republik Turki. Nah ternyata memang Republik Turki yang kemudian dimunculkan ini adalah Republik Turki yang sudah sangat kecil sekali dibandingkan dengan kekhilafan Turki Utsmani. Tapi kata Ustaz Kamal lebih kita ya Turki untuk Turki. Jadi dia yang menggaungkan chauvinism Turki ya, nasionalisme ekstrim Turki, bahwa Turki nggak ngurusin bangsa lain. Ya, sudah cukup, sudah berakhir masa di mana kami ngurusin orang-orang Arab. Kata dia begitu ya. Dalam berbagai hal benar juga waktu itu, karena memang mereka merasa dikhianati. Ya, walaupun kita tahu semuanya ada yang ngatur ya, tapi argumentasi itu bisa diterima oleh publik bahwa ngapain ngurusin orang Irak, sekarang mereka berpisah. Ngapain ngurusin Palestina bahkan, karena Palestina pun walaupun sebagian besar rakyat Palestina waktu itu tetap bersama dengan Turki Utsmani, tapi memang ada yang memberontak. Untuk apa ngurusin Hijaz? Toh mereka melahirkan orang seperti Syarif bin Husain bin Ali yang memberontak, memutus logistik di belakang sehingga orang-orang pasukan Turki Utsmani nggak bisa banyak berbuat. Ya. Dan segala macam argumentasi yang benar tapi dipakai untuk argumentasi yang salah. Apa itu yang salah? Menghapuskan kekhilafan Turki Utsmani. Gitu ya. Ini perlu treatment sendiri ya, tetapi sementara sederhananya begitu. Jadi yang dikampanyekan oleh Mustafa Kemal adalah nasionalisme dan sekularisme ala Barat. Makanya dia mengganti pakaian, yang tadinya pakai turban tapi pakai topi begini, kemudian yang tadinya pakai jubah dan lain sebagainya, sekarang mereka sudah mulai menggunakan jas ala Barat. Intinya. Nah, ketika kehilangan Turki Utsmani sudah dihapuskan, ini sebenarnya orang-orang Arab juga kaget. Nasionalisme Arab mengatakan bahwa mereka ingin independen tetapi di bawah kekhilafahan. Gitu. Jadi nasionalismenya ada juga yang begitu. Makanya ketika kemudian Turki Utsmani dihapuskan dan muncul Republik Turki, maka orang-orang ini berebut juga. Ada yang berebut juga. Siapa diantaranya? Ya Husain bin Ali. Yang memberontak malah kemudian mengambil kesempatan. Jadi antara 1924-25, dia memproklamasikan diri sebagai khalifah.
Ya, makanya disebut Hashemite Caliphate atau kekhilafahan Hashimiyah. Kata dia nih pas nih, ya kami bangsa Hashim. Tapi waktu itu didirikan dimaklumkannya ya, diumumkannya di Mekah. Hanya berlangsung setahun dan tidak ada yang mengakui. Hanya anak-anaknya saja yang kebetulan misalnya seperti Abdullah bin Husain bin Ali waktu itu masih ada di sekitar Yordan. Kemudian ada Faisal bin Husain bin Ali yang waktu itu ikut berperang bersama angkatan bersenjata Inggris kan, ada di Damaskus ya. Kemudian ada lagi Ali bin Husain bin Ali, itu ada di Jeddah. Ya memang anak-anaknya saja yang mengakui. Jadi tidak ada pengakuan internasional. Ya tentu saja nggak ada, memang targetnya adalah menghancurkan kekhilafahan ketika dia berdiri. Nah tahun 1925 kan ini kan sempat setahun lah, beberapa bulan sebenarnya, satu tahun. Inggris ini terganggu juga. Loh, kekhilafahan udah runtuh di Turki malah muncul di Mekah pula gitu kan. Wah, ini kalau dikasih angin bisa memobilisasi, kan mantan temannya Inggris kan. Nah, maka kemudian dilepaslah sama Inggris. Ini jahatnya Inggris ya. Jadi waktu itu Inggris menyatakan tidak lagi melindungi Raja Husain bin Ali. Ya, karena menurut dia mengklaim sebagai khalifah ini sudah melanggar butir-butir perjanjian, entah perjanjian yang mana, karena memang banyak surat menyurat antara mereka ini dengan Inggris ya. Itu ada kumpulan bukunya tentang itu. Nah, kemudian apa cara Inggris licik? Inggris tidak menangkap Raja Husain bin Ali, akan jadi kasus besar kan. Nah, dibiarkan sama dia, tapi dibantulah kemudian kerajaan Saud. Nah, waktu itu kan Abdul Aziz bin Al Saud, atau disebut juga dengan Raja Saud. Waktu itu kerajaannya baru kerajaan Najd dan kerajaan, saya lupa. Iya, kerajaan Najd waktu itu ya, belum Hijaz. Maka kemudian didoronglah, dikasih persenjataan karena memang juga mereka mendapatkan bantuan dari Inggris, kemudian menyerang Syarif Husain bin Ali ya, waktu itu menguasai Mekah, kemudian menguasai Jeddah, kemudian menguasai Taif, kemudian menguasai Madinah. Maka hanya setahun, walaupun nggak ada yang mengakui. Nah, tahun 1925 ya, juga di Mekah Raja Abdul Aziz bin Saud mengklaim sebagai khalifah, pernah, walaupun lebih pendek daripada Raja Husain bin Ali. Kata Inggris, kalau kau juga kepengen jadi khalifah, nanti ini yang akan dilepas dari Yaman, karena kan Inggris masih bercokol di Yaman. Akhirnya dilepaskanlah kemudian klaim atas kekhilafahan itu, cukuplah kemudian dianggap sebagai syarif Khadimul Haramain ya, penjaga dua tanah suci. Makanya tidak ada lagi yang berani waktu itu untuk mengklaim. Walaupun sempat ada tahun 1926 ya, suatu kongres di Kairo. Nah, ini kongres di Kairo ini atas prakarsa waktu itu, diantaranya yang mendorong perwujudan ini adalah Mufti Palestina yang bernama Haji Amin Al-Husaini. Nah, ini nanti kalau bahas ini, nanti kita juga bahas tentang bagaimana peran beliau dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi jangan, kita fokus ke sini dulu. Nanti akan melebar kemana-mana. Nggak akan cukup waktunya, berhari-hari juga. Jadi intinya begitu. Ya. Jadi habislah terakhir kali. 1926 ini yang hadir cukup banyak, walaupun yang hadir diseleksi sama Inggris. Diseleksi, dipaskan supaya akhirnya debat, deadlock, bubar, kongres selesai, kekhilafahan sudah hilang. Sempat katanya saya belum ketemu bukunya, tetapi sempat ada klaim atas kekhilafahan tahun 1926 ini di India, yang kemudian kita kenal sebagai bagiannya dari Pakistan. Karena tahun ini India dan Pakistan masih satu di bawah British India. Ya, India, Pakistan, dan Bangladesh itu masih satu, ya, disebut British India. Tapi itu saya belum follow up. Jadi ada, makanya disebut dengan pergerakan the Caliphate Movement waktu itu. Bahkan sampai saya pernah dengar dari bacaan Mas Prial Ramadan itu, bahwa sampai juga ke Batavia, menyebabkan beberapa riak-riak lah katakanlah. Sempat ada yang membangun kantor perwakilan kekhilafahan di Batavia. Tapi itu di luar skop pembahasan kita, walaupun tadi next time. Nah, fast forward nih 10 tahun, kurang lebih lah ya, 11 tahun atau 10 tahun, muncul partai Nazi. Sebenarnya partai Nasdaq itu dari tahun 20 sudah. 21 itu Anton siapa namanya itu saya lupa. Tadi dijatuhkan oleh atau direbut oleh Hitler. Ya, Hitler naik itu sampai 21 atau 22. Ya. Maka partai Nazi ini kemudian menjadi permainan berikutnya, muncul, kemudian dilihat sama Yahudi Internasional, perbankan. Nah, ini bagus nih untuk mensukseskan tahap kedua. Tahap pertama sudah berhasil, Perang Dunia ke-1, Turki Utsmani ambruk, ya.
Turki Utsmani ambruk, dan ada mandat Inggris, dan ada deklarasi Balfour. Tinggal satu langkah lagi, karena waktu itu sampai dengan ada deklarasi Balfour, orang-orang Zionis internasional masih apa istilahnya, masih skeptis, karena memang Yahudi di Eropa, khususnya yang di Eropa, beda dengan yang di wilayah lain yang dari Asia, dari Afrika, Yahudi di Eropa masih enggan pindah ke Palestina, ya, masih enggan pindah ke Palestina. Ya. Sebagaimana kadang-kadang saya suka juga berseloroh bahwa dulu ketika Sultan Muhammad Fatih, hari ini nih, 29 Mei kan hari ini ya, 29 Mei 1453, sekian ratus tahun yang lalu, itu ketika sudah membutuhkan Konstantinopel, nggak mudah mengajak orang Turki pindah ke Istanbul, kan dirubah namanya. Sama, walaupun sudah ada deklarasi Balfour, Turki Utsmani sudah dipindah, sudah dihabisi, ya Palestina sudah jadi mandat Inggris, Inggris membuka keran sebesar-besarnya untuk migrasi orang-orang Yahudi, tapi yang mau berangkat kecil. Sampai harus ada operasi namanya operasi Saint Louis. Saint Louis itu nama kapal yang keliling dunia ngasih promosi perjalanan gratis, karena orang Yahudi kan terkenal pelit. Itu apa namanya, kalau mau ke Palestina free ongkir istilahnya, atau free delivery gitu. Jadi ada kapal namanya Saint Louis, boleh dicari itu Saint Louis Incident. Itu kapal berangkat dari mana ya, saya lupa, dari Frankfurt kalau tidak salah, keliling dunia ya, sampai ke Karibia, ke Florida, ke pantai-pantai timur Amerika itu ya, sampai ke New York, sampai ke Boston. Tapi yang kapal itu kalau nggak salah cuma 30% kapasitasnya penuh. Balik lagi nggak cukup banyak. Nah, maka dipikirkanlah gimana caranya supaya orang Yahudi ini berbondong-bondong datang ke Palestina. Jadi sampai dengan ada deklarasi Balfour, mandat Inggris atas Palestina, itu belum orang Yahudi masuk ke sana. Ya, mereka masih berpikir jangan-jangan ini trik, gitu ya, untuk ngumpulin mereka di sana terus nanti dibabat habis. Jadi mereka masih, apalagi yang kaya, apalagi yang bankir, apalagi yang punya bisnis, ya, ke Palestina, terus jualan apa? Mikirnya gitu. Jualan apa? Perbankan nggak maju di Palestina waktu itu, ya, karena belum ada globalisasi ekonomi dan sebagainya, ya. belum ada digitalisasi perbankan. Jadi menurut mereka ngapain meninggalkan Eropa? Mereka sudah establish, hidup sebagai kelas atas. Kalau di Inggris itu bahkan sudah ada Yahudi yang punya gelar Sir, ada yang punya dapat gelar bangsawan. Itu ceritanya panjang, itu urusan dengan Templar dan lain sebagainya. Kalau dibahas itu satu seri tersendiri. Jadi untuk apa pindah ke Palestina dalam keadaan orang Arab pasti nggak setuju, bahkan mungkin akan ada perang lagi? Ngapain? Karena mereka kan hubud dunia ekstrim. Sampai di sini paham ya? Jadi, muncul Hitler. Nah, ini yang dicari. Pak Hitler muncul, ini dia pas. Kenapa? Dibiarkan Nasdaq atau Nasionalis Democratic Party itu kemudian dibiarkan memusuhi, membenci, bahkan disuplai, ya, dikasih, ya, bahkan kemudian dibiarkan mereka tumbuh, ya, dan narasi yang dibangun sama Hitler adalah Yahudi biang kerok, istilahnya, ya, penyebab kalahnya Jerman di Perang Dunia I dan hancurnya perekonomian Jerman. Makanya kita tahu waktu itu, ya, ketika Nazi kemudian berdiri, menang perang di Eropa, banyak orang-orang Yahudi yang dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi, dibunuh dengan cara disemprotkan dengan gas-gas beracun. Nah, ini kata Zionis Israel, Zionisme, ya, waktu belum ada Israel, Zionisme internasional. Ini dia, kalau kita kembangkan, besarkan dia, ya, jadi momok besar, maka semua orang Yahudi nggak ada pilihan lain. Jadi disengaja diulur sampai hampir seluruh Eropa dikuasai Hitler kan waktu itu, ya, kecuali negara-negara netral. Ya, Perancis sudah dihabisi, hampir seluruh Eropa Tengah, bahkan waktu itu Mussolini ikut serta, Skandinavia seperti Norwegia itu dikuasai, dan seterusnya. Tinggal Rusia aja yang belum habis waktu itu, dan Inggris. Nah, sudah cukup nih, dibiarkan juga dibikin konsentrasi. Camp concentration itu banyak juga. Kalau menurut Henry Ford, pendanaannya justru dari Zionisme. Gitu. Makanya buku Henry Ford ini dibenci sekali sama Zionisme, membuka apa yang rencana-rencana mereka yang busuk-busuk itu. Jadi dibiarkan sampai ke titik semua Yahudi akhirnya udah nggak mungkin lagi mau di Eropa. Makanya muncullah waktu itu istilahnya jalur-jalur tikus menuju Palestina. Nah, baru gongnya nanti setelah Jerman dikalahkan. Ya, mereka juga benci tentu saja dengan Hitler. Nah, setelah dikalahkan, barulah orang eksodus besar-besaran ada yang menuju Eropa, ada yang menuju ke Amerika Serikat, ada yang ke
Argentina dan lain sebagainya. Ya, banyak juga yang pindah keluar tempat lain, tapi sebagian besar memilih ke Palestina. Nah, disitulah baru dapat hubungan. 1944, Partai Buruh waktu itu di Inggris yang berkuasa sudah mulai harus berbicara karena kekalahan tinggal menunggu waktu, dan mereka bikin kemudian rencana memfasilitasi orang-orang Yahudi untuk migrasi ke Palestina. Ya. Dan waktu itu juga mereka tahu ini akan menjadi permasalahan dengan bangsa Arab. 22 Maret 1945 sebagai antisipasi waktu itu ini juga Haji Amin Husseini, mufti Palestina juga ikut serta di sini kan. Waktu itu beliau sempat dekat juga dengan Jerman, dengan Nazi, dengan Hitler, makanya beliau juga sempat dikejar-kejar oleh Inggris untuk ditangkap dan dibunuh. Maka dia sempat melarikan diri setelah Jerman hancur, ya. Maka dia kemudian mendirikan Liga Arab, namanya Arab League, ya, Liga Arab, untuk mengantisipasi perkembangan ke arah berdirinya Israel tadi. Ya. Nah, kita tahu banyak migrasi ilegal ini menyebabkan konflik di Palestina. Di sisi yang lain orang-orang Inggris senang, ya, Yahudi hengkang juga dari negeri mereka, ya, walaupun yang elit tetap di sana, ya, dan mereka juga sedang memperbaiki kondisi karena habis perang dunia. Nah, tanggal 29 November 1947 PBB mengusulkan supaya Palestina ini dibagi dua saja. Makanya ini awal dari two state solution itu yang sebenarnya merugikan kaum muslimin, ya. Nah, kemudian direkomendasi, ya, dulu resolusinya nomor 181, saya copy paste, ya, supaya kita tahu dalam bahasa aslinya, ya. Recommending partition, jadi merekomendasikan membagi of the British mandate of Palestine, ya. Mandat Inggris di Palestina menjadi into Arab and Jewish states. Nah, ini ide siapa? Ide PBB. Kenapa? Ya, inilah target asli mereka sebenarnya dari segala macam perang sebelumnya, itu mendirikan apa yang disebut dengan waktu itu belum ada nama, ya, namanya nanti diskusi tahun 48, ribut dulu mereka itu untuk nama Eretz Israel itu. Tapi waktu itu sudah ada rencana. Nah, orang Arab waktu itu, ya, tentu saja Arab Palestina, kaum muslimin nggak punya suara di sini, ya, nggak punya suara mereka. Hampir seluruh liga PBB ini sudah bukan lagi liga bangsa-bangsa, karena liga bangsa-bangsa itu produk dari Perang Dunia ke-1, sedangkan PBB kelanjutan dari Perang Dunia ke-2. Nah, kemudian waktu itu Yerusalem sebagai kota berstatus internasional, jadi tidak dikuasai oleh Yahudi maupun tidak dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Seperti ini kondisinya. Semua yang wilayahnya abu-abu ini adalah wilayah Palestina, dan yang wilayah coklat ini, ya, agak sedikit terpisah-pisah ini adalah wilayah untuk Yahudi. Orang Yahudi juga tidak menerima ini karena menurut mereka ini tidak bisa kami pertahankan, akan sangat rentan sekali kalau diserang. Jadi resolusi 181 ditolak oleh kaum muslimin, diterima oleh Yahudi tetapi dengan banyak catatan. Mereka ini tidak maksimal, tapi kami terimalah daripada nggak ada. Kalau orang Arab nggak mau menerimanya, orang kaum muslimin nggak mau menerimanya. Kenapa? Ini sama saja rumah kita diserobot orang, terus kita disuruh berbagi. Kalau ada yang mau, silahkan. Kalau Amerika mau, sebenarnya Amerika masih banyak tanah kosong, kasihkanlah satu state itu dari 50 yang dia miliki itu untuk Israel. Tapi mereka nggak mau. Inggris juga masih banyak tanah kosong, kenapa nggak kasih? Nggak mau. Perancis juga banyak tanah kosong, kenapa nggak mau? Rusia juga banyak sekali tanah kosong. Taruh di Siberia itu 100 kali Israel masih cukup wilayahnya. Kenapa nggak mau? Semuanya sudah punya pengalaman pahit. Jadi pertanyaan sederhana, kenapa sih Israel nggak mau diterima di tempat-tempat lain? Padahal mereka katanya the chosen people, ya, orang yang terpilih. Ya, siapa sekarang yang mau ngurusin mereka? Kenapa kalau mereka semua nggak mau, tapi diletakkan di negeri kaum muslimin? Nah, tadi supaya mereka nggak ketiban masalah. Di samping tentu saja mereka ini menguasai wilayah dengan meletakkan masalah yang nggak kunjung selesai. Tapi di situ bisa ngikutin, ya, Bapak dan Ibu semuanya. Tinggal sedikit lagi, insya Allah. Kaum muslimin Palestina jelas menolak, saya sebutkan sini, jelas menolak. Namun demografi pasca migrasi ilegal telah mengubah lanskap. Nah, ini tadi di gambar di peta perang ini tadi, atau peta menjelang perang perang 1948-49. Ini kalau kita lihat wilayahnya mencerminkan, mencerminkan pembagian, pembatasan partisi PBB 181, ya, sini ke sini dan sebagian utara. Ya, kalau kita lihat tadi petanya hampir sama.
Baik, sedikit lagi, insya Allah. Sebelum tanya jawab, menarik ini ditanya jawab ya. 14 Mei 1948, ada yang mengatakan satu hari sebelumnya, ada yang mengatakan lagu pas bertepatan dengan berakhirnya mandat Palestina, ya, mandat Inggris atas Palestina. Mereka memproklamirkan kemerdekaan mereka secara sepihak, secara ilegal. 14 Mei 1948. Mereka mengklaim bahwa wilayah yang tadinya kosong dan terbelakang, kata mereka, sekarang kami sudah perbaiki, kami sudah tanami dan sebagainya. Semuanya adalah kebohongan. Kemudian mereka mengatakan tambahan populasi Yahudi serta kibuts-kibuts yang makin menguntungkan Israel ini juga menurut mereka adalah hak mereka untuk tetap ada di sana. Walaupun kita tahu wilayah yang tadinya diperuntukkan oleh PBB untuk bangsa Arab atau Muslim Palestina itu tidak dilindungi sama sekali. Jadi PBB tidak ada kemampuan untuk melindunginya. Sehingga waktu itu ya banyak yang direbut dengan cepat. Ya. Maka jutaan rakyat Palestina mengungsi ke Lebanon, Yordania, ya, Jordan, Syria, dan Mesir. Jadi kalau kita lihat ini gambar ini tinggal dibalik saja. Balik aja petanya. Yang di utara ini mereka lari ke Lebanon, sebagian lagi lari kemudian ke Syria, sebagian lari ke Yordan. Kalau yang ke Mesir seingat saya tidak banyak. Malah hampir tidak ada. Ada sih tapi tidak banyak. Tapi paling banyak itu Yordan, kedua paling banyak di Syria, kemudian di Lebanon. Lebanon cukup banyak. Kalau nggak salah Yordan, Lebanon, berarti Syria, baru Mesir yang paling banyak mereka pergi atau migrasi. Nah ini permasalahan berikutnya. Kita lanjutkan bahwa protes keras Liga Arab tidak digubris. Ya waktu itu Liga Arab mengatakan ini Amerika, terutama Inggris sebenarnya ya, Inggris justru yang awalnya itu membiarkan pertempuran ini, bahkan memfasilitasi dengan cara tadi menjual. Jadi banyak jenderal-jenderal Inggris dan Amerika Serikat itu mendapatkan kaya mendadak setelah Perang Dunia Kedua dari penjualan senjata-senjata lawannya, senjata-senjata Jerman yang harusnya dihancurkan, yang harusnya diambil atau diamankan, malah dijual ke Israel. Makanya kita lihat nanti peperangan ini sebenarnya walaupun kelihatannya Israel seperti diserang dari semua arah, tapi dari segi persenjataan mereka lebih canggih dan mereka sudah lebih siap untuk menghadapi peperangan yang memang mereka sudah siapkan. Nah, inilah kemudian di babak inilah kemudian kita tahu ada bantuan waktu itu dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna di Mesir, mengirimkan kalau di beberapa buku sebutnya sampai 10.000. Tetapi kalau di data yang saya cross check itu tidak lebih dari 2.000 atau 2.000-an lah. Karena waktu itu satu tingkat 3 batalion ya, atau satu resimen kurang lebih waktu itu. Tadi saya sebutkan mereka menyerangnya dari selatan, tapi ini gambar yang saya bisa temukan di internet, kalau nggak salah ada beberapa buku yang membuat gambar itu. Jadi mereka bergabung dengan angkatan bersenjata Mesir. Jadi kalau kita lihat nih ada serangan dari selatan dari alam Mesir, ini serangannya dua arah ya, satu lewat Gaza, yang satunya lagi lewat Bir Sab'ah ya, Bir Sheba atau Bir Sab'ah itu. Nah kaum muslimin ini lewat yang Ikhwanul Muslimin ini lewat yang Bir Sab'ah. Dan mereka waktu itu sempat mengalahkan beberapa daerah, beberapa kibuts ya. Coba saya lihat, saya namanya ingat dulu. Coba sekarang saya lihat dulu. Kefar Darom. Jadi ada satu pertempuran Kefar Darom ya, di selatan sini, kembali ke peta ini, yang ini Kefar Darom tidak jauh dari Gaza. Berarti mereka masuk juga dari daerah Gaza, tapi pasukan ada juga yang dikirim ke Bir Sab'ah. Nah di Kefar Darom itulah pertempuran paling sengit. Jadi pasukan reguler Mesir itu di sini ya, pasukan reguler Mesir itu beberapa hari tidak berhasil menjebol pertahanan ini, padahal yang bertahan di sana mungkin jumlahnya lebih sedikit. Kemudian datanglah satu batalion Ikhwanul Muslimin yang dalam waktu 24 jam bisa mengalahkan Kefar Darom. Nah ini yang mengagetkan, menakutkan ya, bukan mengagetkan lagi, tapi menakutkan Raja Faruk. Raja Faruk ini adalah raja dari Mesir. Maka dia melihat bahwa, wah, ini Ikhwanul Muslimin kapasitas militernya setara atau bahkan mungkin lebih dibandingkan pasukan Mesir yang reguler. Maka waktu itu dia menyuruh membombardir batalion Ikhwan itu dari belakang katanya. Jadi kalau laporan resminya itu adalah dikatakan salah tembak, salah koordinat. Jadi astagfirullahaladzim, sebodoh itukah pasukan? Ya nggak mungkin kan, mereka sudah dilatih berperang. Ya. Jadi banyak di antara pejuang-pejuang yang digerakkan oleh Hasan al-Banna melalui batalion Ikhwanul Muslimin yang mati bukan karena
berperang melawan kibuts-kibuts Zionis, tapi banyak yang mati, ya insya Allah syahid mereka semua itu dibombardir oleh angkatan bersenjata Mesir yang seharusnya mendukung mereka. Nah inilah kemudian karena kekhawatiran yang sangat Raja Farouk ini, maka tidak jauh setelah peperangan itu di bulan Februari 1949 Hasan al-Banna kemudian ditembak oleh orang misterius, tetapi kita tahu setelah itu banyak juga yang ditangkap dan kemudian di kemudian hari ditemukan data-data bahwa memang penembakan itu atas perintah Raja Farouk. Jadi yang seharusnya membantu atau yang seharusnya menjadi satu kebanggaan Mesir malah justru berbalik, dan kemudian ini menjadi awal dari fitnah-fitnah yang dinisbatkan kepada Ikhwanul Muslimin, katanya ingin menggulingkan, mengkudeta raja. Padahal waktu itu memang relawan ini meminta izin untuk berperang, sudah minta izin untuk berperang bersama pasukan Mesir dalam rangka menggagalkan berdirinya Zionis. Jadi kalau dilihat dalam seperti itu, maka banyak juga berkembang teori bahwa Raja Farouk ini diduga juga bagian dari Indonesia. Jadi tapi itu saya belum jauh. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini jamaah masih singkat, maaf. jamaah bertahan Ustaz, 60-an mengikuti dari awal sampai akhir nih, Masya Allah. Jadi memang ini membuka pemahaman kita ya. Saya pribadi ini sangat terbuka runtutan berdirinya negara Israel dan konfliknya terhadap Palestina ini. Baik Bapak sekalian, ini kayaknya mau dilanjutkan nanti di awal Juni, Ustaz. Kayaknya belum. Saya minta izin kalau bisa dilanjutkan. Insya Allah. Nanti di minggu pertama Juni, Ustaz. Ya, minggu pertama Juni. Ya, Ahad, minggu pertama. Baik, sebelum ada saya baca, Ustaz, ide memindahkan orang-orang Yahudi khususnya balik ke Palestina ini, apakah ada hubungannya dengan tanah yang dijanjikan yang dulu waktu kaum Yahudi dibawa oleh itu mau masuk ke Sinai itu, Ustaz? Apakah ada hubungannya ke sana, Ustaz? Jadi sebenarnya kalau kita melihat ini menarik nih sebenarnya ya. Jadi ada buku, boleh ya rekomendasi buku lagi. Rekomendasi. Nah, ini buku menurut saya wajib dibaca kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini bukunya harusnya sudah profesornya beliau ini, Pak Dr. Adian Husaini. Judul bukunya Pragmatisme dalam Politik Zionis Israel. Itu pertanyaannya seperti itu, pertanyaan di seputar itu dijawab dengan baik oleh beliau di sini. Sederhananya begini, ya, bahwa Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihissalam itu tidak pernah menyuruh orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi itu tidak pernah diwajibkan untuk tinggal di Palestina. Karena apa? Karena sudah ada permasalahan mereka menolak masuk ke sana, menolak berjuang ya. Ada di surat Al-Maidah ya ayat 24 itu. Mereka berkata, qalu ya Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah memerangi mereka ya. Karena waktu itu ada ayat sebelumnya yang mengatakan ya, lana dukhulaha abadan, kami tidak akan mau masuk ke negeri itu selama madamu fiha, selama ada orang-orang itu di dalamnya. Orang Yahudi itu kan penakut ya, culas gitu ya, mau enaknya sendiri. Jadi kata dia, kalau kami memang harus masuk ke sana, ya sudah. Ya, anta wa rabbuka, berangkatlah engkau dengan Tuhanmu, faqatila, berperanglah kalian berdua. Terus mereka mengapain? Inahahuna, kami di sini qa'idun, duduk nunggu. Jadi orang Yahudi itu memang begitu, jadi orang yang berpangku tangan, ada istilah berpangku tangan kan? Nah, berpangku tangan ya. Udah kamu kerja sana, nanti kalau udah beres, sudah menang, Musa dengan Tuhan sudah menang, baru kami datang. Apa enggak? Celaka orang seperti itu. Tapi menariknya adalah bahwa di dalam Tauratnya Nabi Musa, karena memang mereka sudah menolak, apalagi setelah itu mereka menyembah sapi lah, sapinya samiri lah, kembali lagi ke adat lamanya, bahkan lebih ekstrimnya lagi mereka menjadikan Tuhan-Tuhan orang-orang Mesir kuno menjadi Tuhan mereka, Yahweh itu. Nah, kemudian muncul masa adalah ketika Taurat itu dirubah sama mereka. Maka ada istilahnya Tauratnya Nabi Musa, ada Tauratnya Yahudi yang dibuat diutak-atik sama mereka. Ini terjadi setelah itu. Kan kemudian Allah kirimkan bangsa-bangsa membuat mereka teraniaya kembali, kemudian
diperbudak kembali sampai ke zaman Romawi ya dan Bizantium. Nah, di dalam apa namanya ini di dalam perbudakan inilah kemudian rabai-rabai mereka itu menulis kembali. Nah, barulah keluar di dalam Taurat yang sudah dirubah ini dua hal yang tidak ada di dalam Taurat Nabi Musa. Satu, ya, klaim sebagai orang yang terpilih, karena klaim itu sudah hilang. Klaim sebagai bangsa yang terpilih, the chosen people. Dan yang kedua adalah klaim untuk Palestina. Jadi sebenarnya makanya orang-orang ortodoks yang masih ngikutin Tauratnya Nabi Musa, tidak ada perintah untuk kembali ke Palestina, bahkan justru dilarang sebagai bagian dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang Yahudi Ortodoks itu percaya kalau mereka ngikutin azab ini atau hukuman ini sampai terakhir nanti mereka akan diampuni. Tapi kalau mereka melanggar itu dengan cara mencolok Palestina, mendirikan Israel, ini sama aja kata mereka memperpanjang penderitaan kami. Nggak akan selesai kata dia. Makanya Ortodoks ini kan sekarang lagi gencar juga melawan Zionis Israel. Jadi harus bedain juga tuh yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada video ya yang pertengkaran Yudi aja di chat itu Ustaz ya. Tapi saya nggak menguasai bahasa Ibrani jadi nggak tahu. Dia ngomongin artinya keliru. Masalah jual beli aja gitu, ada Yahudi belum bayar utang. Kemudian di framing kalau ada yang ngerti bahasa Ibrani bisa ditulis teksnya, bisa dicek. Makanya saya nggak ikut share walaupun saya sempat lihat. Baik. Ustaz, bahkan sekarang ya nanti di kontemporernya adalah rencana Deal of the Decade Ustaz ya. Ya itu nanti setelah Asep aja. Ada pertanyaan di chat Ustaz. Ustaz, kenapa mereka sebentar tadi sebelumnya dari Pak Asep, kenapa Inggris tidak membiarkan Syarif Hussein bin Ali karena pembentukan kekhalifahan, tetapi membiarkan Raja Abdul Aziz bin Saud mengklaim kekhalifahannya? Sama juga, akhirnya kan dilepas juga sama beliau. Jadi yang pertama itu karena memang Inggris, kan kemudian akhirnya Inggris juga sebenarnya ada ceritanya itu saya potong sebenarnya, saya pendekin. Kemudian kan ada muncul orang seorang diplomat Inggris Amerika sebenarnya kebangsaannya itu dia datang. Sebentar, saya ambil bukunya. Sebentar. Ini Pak bukunya, The Desert Queen. Kalau mau jawab masalah itu, The Desert Queen ini catatan tentang perjalanan Gertrude Bell. Nah, perempuan ini yang di foto ini. Di foto ini. Gertrude Bell. Dialah yang supaya nggak terjadi klaim-klaim lagi atas kekhilafahan, maka memang Syarif Hussein bin Ali itu dikasihlah sesuatu kata dia. Sederhananya gitu. Masa udah ngebantuin istilahnya itu, udah ngebantuin, dibuang pula gitu kan. Dia mau jadi khalifah, dikerjain lagi gitu. Malah Abdul Aziz bin Saudnya yang ngusir dia itu kan ibaratnya sudah nggak dapat janji Inggris, dia hilangkan Mekah, Madinah dan Jeddah dan Taif itu kan ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga jebret. Walaupun sebagian orang mengatakan ya rasain, siapa suruh pemberontak gitu kan. Nah, jebret jatuh. Nah, makanya kemudian atas usulan dari Gertrude Bell ini ya, seorang perempuan itu melobi, dia banyak kenal politisi dan dia banyak mengenal, maka disusunlah Transjordan itu kasihkanlah kepada anaknya, salah seorang anaknya namanya Abdullah. Nah nanti dari Abdullah ini kemudian ada anak lagi namanya Talal, dari Talal namanya keluar Raja Hussein, dari Hussein nanti keluar Abdullah kedua yang sekarang gitu. Nah jadi kerajaan Yordan ini sebenarnya kan kalau kita mendarat di bandaranya itu kan di Amman itu the Hashemite Kingdom of Jordan, Mamlaka Al-Hashimiyah Al-Urduniyah, nah gitu. Jadi ada Hashimnya, memang dari keluarga Hashim, dari keluarga Qatadah, memang keluarga besar yang dulu menjadi menjadi sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Syarif yang lama itu kan, dulu Syarif ini kan kebijakan Turki Utsmani supaya keturunan keluarga besar Nabi ini dari Banu Hashim ini punya andil. Nah, dan juga kalau ada pembahasan itu ya sebenarnya seperti itu. Tapi karena mereka digusur oleh keluarga Abdul Aziz Ibnu Saud dari Najd ya keluar,
Mereka kemudian terombang-ambing, itu sempat lama di mana nggak jelas tempatnya. Kasihan banget gitu. Sudah ada jasanya sama Inggris ya. Bahkan waktu dia diajak ke Paris itu kan untuk perjanjian itu nggak dapat apa-apa. Nggak dapat. Saya lagi pesen itu simulasinya khusus untuk Versailles 1919 itu untuk melihat mekanisme ini. Tapi intinya kata Gertrude Bell, kasihlah sesuatu. Maka Transjordan dijadikan kerajaan untuk anak dari Syarif Husain bin Ali. Makanya Syarif Husain bin Ali setelah terusir, maka dia pindah ke Yordan. Terus anak-anak yang lain gimana? Kan Abdullah dikasih. Akhirnya Faisal dikasih juga. Karena Faisal itu kan Komandan Arab Northern Army, ANA. Itu yang diandalkan Inggris untuk mengerobak-abrik pertahanan Turki Utsmani di belakang. Kasih, udah bikin kerajaan Irak. Sebelum jadi Irak, dia sebelum digulingkan oleh Partai Ba'ath, maka Faisal bin Husain bin Ali. Husain bin Ali itu punya 4 anaknya. Ada Ali yang kedua, ini yang di Jeddah yang terakhir, yang akhirnya pindah juga ke Yordan. Kemudian ada Faisal, anak kedua. Kemudian ada Abdullah, dan satunya lagi saya lupa. Ada satu lagi, tapi ini nggak banyak berperan. 3 ini. Nah, akhirnya 3 inilah kemudian akhirnya kudeta tahun 52 bla bla bla, akhirnya ngumpul semua di Yordan. Maka tertinggal itu Yordan. Begitu. Baik sekali ini konteks internasionalnya. Ini latar belakang yang perlu kita ketahui sehingga kita memahami kenapa Raja Abdullah sekarang begitu gitu ya, kenapa Mesir begitu, kenapa Suriah begitu. Walaupun ada pergantian rejim yang harus dibedah satu persatu, nggak bisa borongan. Kalau borongan mumet gitu nanti. Jadi harus dibedah satu persatu. 48, nanti 48 ini 52, 53, 56 gitu ya. Itu dipahami. Karena juga Timur Tengah berubah juga dari kerajaan Inggris, dari kerajaan Mesir kan nanti ditarik jatuh sama Abdul Nasser ya. Abdul Nasser ditarik, kemudian nanti yang kerajaan di Irak juga itu bahkan berdarah kali yang di Irak itu ya, dibunuhin semua keluarga Syarif Husain yang di Irak. Sebagian bisa lari ke Yordan. Maka muncul nanti Partai Ba'ath yang ujung-ujungnya nanti Saddam Hussein. Nah di Partai Ba'ath ini juga di Mesir ada, di Suriah ada, sempat ada di Yordan tapi disikat habis sama Raja Yordan. Raja Yordan tahu ini orang-orangnya kayak apa. Ya, nah, begitu. Jadi itu nggak bisa satu kali pertemuan itu. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Boleh, Ustaz ya? Ya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri. Ustaz, kenapa mereka menganggap Dajjal sebagai penyelamat mereka? Mohon maaf, ini internet saya agak tidak stabil. Mereka menganggap Dajjal sebagai penyelamat mereka, dan benarkah mereka percepatan penguasaan Masjid Al-Aqsa mempercepat datangnya Dajjal, Ustaz? Ya, masalah konteks sederhananya itu sebenarnya kan Dajjal ini kan kalau versi kita ini kan Dajjal ini adalah bukan Dajjal aja sebenarnya. Kalau Dajjal itu sebenarnya pengkopi ya, pelaku pemalsuan sebenarnya. Masih Dajjal yang jadi masalah. Bukan Dajjalnya, jadi kalau ngomong Dajjal harus tambahin masihnya, karena Mesayahnya itu di situ, penyelamat. Jadi dia ini mengkopi, mengelabuhi orang seolah-olah dialah Nabi Isa, dialah yang akan menyelamatkan umat. Makanya banyak yang ketipu akhirnya, sampai kata Nabi nanti kalian akan tertipu ini dan itu, kaum perempuan masih kalian dan semua. Jadi ada kata-kata masih Dajjal, makanya di dalam doanya itu bukan Dajjal saja, itu kan? Masih Dajjal. Ada kata-kata masih Dajjal. Jadi kalau gitu tuh tahu kalau itu tuh pembohong. Makanya kalau dalam konteks cara pandang orang-orang Nasrani disebut anti-Christ, anti-Kristus, anti-Christ mereka menyebutnya. Gitu. Ada juga kemiripan, walaupun memang tetap berbeda. Karena apa? Kalau menurut mereka ini anti-Christ ini sebagai perusak semuanya sebelum datangnya the second kingdom, karena kan nanti menurut mereka Yesus yang disalib itu nanti akan mendirikan kembali kerajaan salibnya atau kerajaan Kristus itu di muka bumi. Makanya ada istilah mereka itu till kingdom come gitu ya, atau the second coming dan sebagainya gitu. Nah tapi nanti ada antikristus, nah gitu. Jadi rumit lah kalau itu, saya nggak menguasai betul, tetapi intinya begini. Nah kalau orang Yahudi itu lain lagi. Jadi mereka itu memang bangsa yang ortodoks ya, yang ortodoks, bahwa mereka itu nanti memang sedang menanggung azab istilahnya, menanggung azab sampai nanti datangnya itu Mesias
kali mereka masih ya bukan antikristus, masih ya Mesias yang datang itulah akan mengalahkan yang lain-lain, kemudian memurnikan mereka. Apa istilahnya? Udah selesai nih hukuman kalian gitu. Jadi tapi ini Mesias ini tidak akan turun kecuali tidak akan turun selama ada Yahudi, ada pemerintahan Yahudi ya, di wilayah yang disebut dengan Al-Quds. Jadi menurut mereka Israel inilah yang bikin gak datang Mesiasnya. Loh, kita nih mau berapa lama disiksanya? Kalian ini justru bikin ulah. Itu kalau dalam versi mereka sederhananya, atau nggak sesederhana itu, tetapi intinya seperti itu. Wallahu a'lam. Saya tidak menguasai terus. Baca, saya yakin di buku Pak Prof. Adian Husaini insya Allah ada. Baik. Tadi masih ada beberapa pertanyaan kan terbatas sampai jam 7 nih Ustaz. Kita lanjutkan di minggu pertama kali Ustaz ya. Atau gimana? Insya Allah mudah-mudahan. Ya baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan nih. Tapi ada 3 pertanyaan. Mungkin satu saja Ustaz ini yang mungkin menarik bagi banyak orang adalah mengenai ini Ustaz istilahnya Raja Sulaiman Ustaz benar ada di bawah Masjidil Aqsa Ustaz. Saya nggak tahu kali itu. Yang jelas ada beberapa buku yang terkait dengan ini. Pertama juga mempertanyakan apa betul Nabi Sulaiman bikin istana itu dulu. Pertama apa betul bikin istana? Walaupun ada kisah di dalam Al-Quran terkait dengan Bilqis ya, Raja Saba itu ya, terkait dengan itu. Pertama itu apa betul dia bikin? Kalau memang dia bikin, apakah betul dia bikinnya di Yerusalem? Itu juga jadi masalah kan? Nggak ada pembuktian di dalam Al-Quran, tidak disebutkan persisnya di mana. Nah gitu. Nah kalau memang betul dibangun di Yerusalem, kalau kita menyebutnya Al-Quds ya, itu apakah betul di bawah itu? Bisa jadi di tempat lain. Bisa saja mereka mengklaim ini bekas tembok sebelah baratnya. Sekedar untuk mengatakan bahwa ini nanti masjid ini, gitu kan, cara seperti itu. Jadi masih banyak if-nya gitu. Jadi banyak apa benar gitu. Jadi mereka menggali-gali itu untuk apa? Dan yang kedua, Zionisme tidak ada urusan dengan Nabi Sulaiman. Itu yang perlu lebih penting lagi. Jadi Zionisme hanya memanfaatkan saja agama Yahudi ini sebagai kedok. Di dalamnya ini ya bukan hanya sekuler gitu ya, ateis juga ada di dalamnya. Mereka nggak peduli agama apa. Ibaratnya seandainya Islam mereka bisa manfaatkan, misalnya seandainya Islam bisa lebih kuat daripada Yahudi, ya pakai Islam juga. Jadi dia nggak peduli kedoknya apa. Kebetulan saja Yahudi yang waktu itu memang cocok untuk pergerakan ini. Kalau Islam kan terlalu banyak yang jaga gitu. Jadi Quran aja ada yang hafalin gitu kan, begitu banyak para hufaz, jadi nggak mungkin bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah yang biasa ngubah-ngubah. Makanya Tauratnya kan bisa dirubah, ya sudah gampang. Jadi yang memang bisa dikorupsi sama mereka adalah ya Yahudi waktu itu. Apalagi mereka merasa punya otoritas karena mereka menganggap sebagai agama yang paling tua kan ya. Nah, gitu. Jadi memang komplikasinya tuh banyak. Jadi jangan tertipu dengan upaya-upaya untuk melakukan jadi bangsa Romawi ketika kan itu kan ceritanya itu kan ketika bangsa Romawi kan menghukum orang-orang yang Israel yang memberontak ya. Makanya katanya kuilnya dibakar habis, dihancurkan. Tapi kalau kita lihat bahwa kuilnya itu dibangun dengan bebatuan seharusnya tidak pernah hancur. Kalau memang pernah ada ya. Bahkan piramid sendiri kan, piramid juga kan bangunannya itu hampir sama, struktur pembangunannya kalau diasumsikan dibangun dengan batu, piramid aja nggak hilang, itu nggak mudah menghilang piramid gitu kan. Nah, apalagi di wilayah Israel ini. Jadi kalau memang pernah dirusak atau dibakar, pasti masih ada puing-puing, masih ada sisa-sisanya, tidak akan habis sampai rata. Gitu. Tapi itu juga di luar pembahasan saya. Saya tidak cukup untuk melakukan riset membaca lebih lanjut untuk baik ya, walaupun ini Pak Bowo bilang waktu berkunjung ke sana itu Syekh Yusuf mengatakan menunjukkan makam Nabi Sulaiman ada di sekitar Al-Aqsa juga, jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kaitannya juga kan, bisa jadi kan Nabi Yusuf, Nabi Yakub kan ketika meninggal dunia minta dimakamkannya nggak di Mesir. Makamnya kan semua di Palestina gitu. Kenapa? Ya tadi masih berharap nanti suatu saat nanti di situ kan para nabi Allah ini kan mereka yang dinistakan sama sama bangsa mereka sendiri. Itu kan nggak mau dikebumikan di Mesir tadi. Baik, Ustaz, Bapak sekalian ini sudah jam 7, sudah hampir 2 jam ini. Allah kita lanjutkan bulan Juni ya Bapak-Bapak sekalian, ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita sampaikan di kajian Ahad pertama bulan Juni dengan bersama dengan Ustaz Agung Mas Podo. Jadi mohon bersama